Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Boyke Rudi Purnomo, SEMM, PhD, CFP, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sarjiman, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Model Bisnis Platform Pengenalan Wajah berbasis kecerdasan buatan FastTech. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah banyaknya perusahaan yang melakukan transformasi digital dengan berbagai alasan, mulai dari keamanan, kenyamanan, serta sebagai media marketing baik kepada pelanggan maupun shareholder. Teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi yang mendukung transformasi digital tersebut. Dan definisi wajah juga sangat umum, bukan hanya sebagai wajah manusia, akan tetapi berbagai wajah benda dan semua permukaan. Penerapan pengenalan wajah itu dapat di berbagai industri dengan berbagai penerapan bisnis seperti di industri manufaktur, healthcare, security, transportasi, energi, dan bisnis yang lain. Adapun faktor eksternal dalam penelitian ini adalah satu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Sektor informasi dan komunikasi sebagai penyumbang ekonomi digital mengalami kenaikan 7,45% pada triwulan 4 tahun 2024. Adanya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) akan memberikan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 600 miliar US dollar pada tahun 2030. Faktor eksternal yang kedua adalah market teknologi pengenalan wajah Indonesia yang mencapai 73,86 juta US dollar pada tahun 2025 dan 153,46 juta US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 8,91%. Faktor yang ketiga adalah transformasi digital yang dilakukan oleh berbagai industri, dan face recognition atau pengenalan wajah menjadi salah satu teknologi yang membantu dalam melakukan transformasi digital. Faktor eksternal yang keempat adalah kompetisi, di mana peluang pemanfaatan wajah ini masih sangat besar dengan berbagai beragam penerapan di berbagai industri dan terbatasnya jumlah penyedia layanan lokal di Indonesia. Faktor yang kelima adalah tren pasar, di mana konsumen itu sudah melakukan adanya permintaan yang dengan akurasi dan keandalan yang lebih baik, adanya integrasi dan pengalaman penggunaan yang seamless, dan juga privasi dan keamanan data serta model bisnis yang lebih fleksibel. Adapun faktor internal dalam penelitian ini adalah yang pertama, kekuatan sebagai startup, di mana pengalaman dan expertise dari pendiri dan pengurus perusahaan sangat menjadi andalan. Yang kedua, jaringan luas merupakan salah satu faktor keunggulan, dapat mengoptimalisasi sumber daya, kecepatan dalam pengambil keputusan, proses bisnis yang lebih cepat dan adaptif. FastTech juga akan menerapkan berbagai bisnis model yang menarik dan fleksibel. Selain itu, FastTech juga akan menambahkan beberapa fitur unik yang belum ada di kompetitor, seperti dashboard monitoring, analitik, dan integrasi dengan gerbang pembayaran. Sedangkan faktor kelemahan sebagai startup antara lain adalah belum memiliki brand image atau customer base. Hal ini akan dijadikan pesaing sebagai titik kelemahan atau point of weakness. Yang kedua, organisasi yang masih baru, dan yang ketiga, diperlukannya suatu aktivitas marketing dan penjualan yang menjadi salah satu aktivitas utama dengan target yang lebih terukur. Berdasarkan kajian dari berbagai faktor eksternal dan internal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah diperlukannya perancangan model bisnis yang tepat dan layak secara finansial. Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana merancang bisnis model platform pengenalan wajah FastTech yang tepat dan dapat diimplementasikan, bagaimana kelayakan bisnis model pengenalan wajah FastTech dari aspek finansial. Adapun tujuan penelitian adalah merancang bisnis model platform pengenalan wajah FastTech yang tepat dan dapat diimplementasikan, menganalisa kelayakan bisnis model FastTech dengan memperhatikan aspek finansial. Berbagai manfaat dalam penelitian ini antara lain memberikan manfaat kepada perusahaan dalam menyusun model bisnis yang tepat dan layak secara finansial, menjadi referensi dalam merancang model bisnis, memberikan informasi kepada pembaca akan solusi biometrik pengenalan wajah dan berbagai penerapannya, dan menjadi literatur dan referensi bagi penelitian berikutnya. Ada 3 landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah model bisnis Lean Canvas yang merupakan adaptasi atas BMC Osterwalder dengan fokus pada problem, solution, key metric, dan advantage. Lean Canvas dipilih untuk perancangan model bisnis FastTech karena lebih sesuai untuk startup, dapat disiapkan dalam waktu yang cepat, langsung ke inti, dan dapat disajikan dalam satu halaman. Landasan teori kedua adalah kelayakan keuangan yang dipakai untuk menganalisis kelayakan model bisnis FastTech dengan menggunakan rasio keuangan seperti NPV, Net Present Value,
IRR, internal rate of return, dan juga PP, payback period. Landasan teori ketiga adalah teknologi biometrik pengenalan wajah. Biometrik pengenalan wajah meliputi pengenalan gambar menjadi indeks di database, training AI, perbandingan wajah dengan indeks, dan juga output yang akan digunakan dalam berbagai proses bisnis. Teknologi biometrik pengenalan wajah juga didukung berbagai teknologi lain seperti AI dan juga Application Program Interface API. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berangkat dari data atau observasi di lapangan yang disusun menjadi satu pola atau teori. Sedangkan untuk perhitungan analisis kelayakan finansial akan digunakan data kuantitatif. Populasi dan sampling menggunakan metode purposive sampling yang terdiri atas dua kelompok. Yang pertama adalah 11 calon pelanggan dengan kriteria key person, memahami dan memiliki kebutuhan teknologi pengenalan wajah, bertanggung jawab atas operasi atau teknologi informasi dari perusahaan, menjabat minimal 2 tahun, dan usia perusahaan minimal 10 tahun. Yang kedua adalah 4 founder dari startup platform dengan usia bisnis minimal 5 tahun dan aktif sebagai C-level. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama perusahaan calon pelanggan, yang kedua adalah perusahaan penyedia layanan berbasis platform. Penelitian dilakukan di area Jabodetabek. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah daftar wawancara yang terdiri dari dua. Daftar wawancara terhadap calon pelanggan. Yang kedua adalah daftar wawancara terhadap praktisi bisnis penyedia platform. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas berbagai langkah. Yang pertama adalah untuk data premier, menggunakan sumber datanya berasal dari calon pelanggan dan juga pelaku bisnis penyedia platform. Yang kedua adalah dari kompetitor. Metode pengumpulannya adalah wawancara mendalam, sedangkan dari kompetitor kita akan melakukan observasi. Tujuan daripada wawancara mendalam adalah memperoleh informasi di lapangan tentang bagaimana keadaan nyata, kebutuhan, pengetahuan, pandangan, pengalaman, harapan, kendala akan teknologi biometrik pengenalan wajah. Yang kedua adalah mendapatkan informasi terkait bagaimana memulai bisnis penyedia platform. Informasi ini akan digunakan dalam membangun blok elemen Lean Canvas. Sedangkan observasi terhadap kompetitor akan dilakukan terhadap website resmi dari kompetitor untuk mengetahui layanan kompetitor, fokus kompetitor, segmen pelanggan, model license, model penjualan, dan juga segmen pelanggan. Sedangkan data sekunder itu akan diperoleh dari buku, jurnal, laporan lembaga riset, artikel, dan internet. Itu dilakukan dengan melakukan kajian literatur dengan tujuan untuk mengetahui tren pasar, ukuran pasar, regulasi, dan juga perkembangan teknologi. Observasi dilakukan terhadap kompetitor untuk mengetahui kondisi kompetitor dari berbagai aspek dan juga dengan melihat web resmi dari kompetitor. Sedangkan validasi data dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah triangulasi dengan memastikan bahwa berbagai narasumber memberikan informasi yang konsisten atau membandingkan hasil wawancara dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua adalah member check. Itu dilakukan dengan memastikan kepada narasumber bahwa interpretasi peneliti atas hasil wawancara itu benar dan tidak membuat kesimpulan secara sepihak. Sebagai langkah terakhir adalah analisa data. Digunakan analisa tematik dalam penelitian ini. Ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan data yang dikumpulkan ke dalam penafsiran atau kesimpulan. Sebelum melakukan analisis data, biasanya kita akan melakukan dulu persiapan data. Tahap-tahap dalam analisis tematik dapat dirangkum dalam 6 langkah. Yang pertama adalah familiarisasi data, yang kedua menentukan kode awal, yang ketiga mencari tema, yang keempat meninjau tema, yang kelima menamai dan mendefinisikan tema, dan keenam adalah menulis laporan. Sedangkan analisis keuangan itu akan digunakan berbagai metode bisnis untuk menganalisa keuangan dengan melihat berbagai rasio keuangan seperti NPV, IRR, dan juga payback period atau PP. Strategi dan rencana dalam penelitian ini meliputi observasi terhadap penyedia layanan face recognition di Indonesia, di mana kita melakukan observasi terhadap 4 perusahaan. Yang pertama Veriap, yang kedua Alphabeta, ketiga Kaliana, keempat Lirik. Dari observasi dapat diambil kesimpulan yang pertama masih terbukanya peluang bisnis pengenalan wajah, yang kedua perlunya pengembangan model bisnis yang lebih fleksibel dan mendukung pengenalan wajah secara umum untuk berbagai penerapan bisnis, yang ketiga memberi dukungan monitoring dan analitik sebagai nilai tambah yang unik. Dari hasil observasi dan juga wawancara terhadap calon pelanggan juga praktisi bisnis, kita susun 9 blok Lean Canvas sebagai berikut. Di blok problem, kita state bahwa layanan biometrik pengenalan wajah yang cepat, akurat, dan aman. Pelanggan membutuhkan layanan pengenalan wajah untuk berbagai penerapan, layanan berbasis on-site dan juga on-cloud dengan harga yang kompetitif, dan juga perlunya analisis terhadap layanan yang diberikan.
Sedangkan existing alternatifnya itu pelanggan dapat menggunakan biometrik wajah yang ada, menggunakan kartu akses, menggunakan barcode, fingerprint, ataupun secara manual dengan bantuan orang. Customer segment dalam blok Lean Canvas ini adalah semua industri dengan penerapan yang beragam, di mana early adopternya adalah manufaktur, finansial, healthcare, transportasi, security, dan juga property. Solution yang diberikan adalah platform pengenalan wajah yang akurat, cepat, aman, universal platform pengenalan wajah, model bisnis yang fleksibel, dan dashboard monitoring dan analitik. Sedangkan unique value proposition-nya adalah smart universal platform pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan yang didukung oleh dashboard monitoring dan analitik. Key metric dalam Lean Canvas ini adalah pertama, kita harus men-setup MVP product, yang kedua mendevelop sales dan marketing, mendapatkan kontrak, dan yang ketiga adalah mempertahankan keandalan layanan Fastech dan juga memberikan layanan purna jual yang sempurna. Sedangkan channel yang digunakan adalah website dan media sosial, penjualan langsung, partnership, dan juga original equipment manufacturer (OEM) dengan bekerja sama. Sedangkan cost structure yang diperlukan adalah adanya investasi awal untuk membentuk MVP produk. Yang kedua adalah biaya operasional dari dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Sedangkan revenue stream yang diharapkan adalah dari berbagai model. Yang pertama adalah biaya langganan, yang kedua adalah biaya pemakaian biaya sesuai dengan pemakaian pay per use, biaya license perpetual, maintenance support, dan juga instalasi dan integrasi. Sedangkan unfair advantage-nya adalah kita mempunyai berbagai relasi yang sangat mendukung atas bisnis yang akan kita jalankan. Dalam analisa kelayakan model bisnis Fastech diperlukan investasi awal sebesar 266 juta rupiah dengan biaya operasional sekitar 2,7 miliar per tahun. Sumber daya investasi itu didapatkan dari pemegang saham PT Pasar AI. Adapun berbagai sumber pendapatan dari model bisnis Fastech adalah lisensi pay per use dengan harga 1.000 per hit API, lisensi langganan 8 juta per bulan, lisensi perpetual 750 per hit API, maintenance support sekitar 15% dari harga lisensi perpetual, dan juga biaya instalasi dan integrasi sekitar 20% dari nilai lisensi perpetual. Sedangkan analisa kelayakan berdasarkan NVT, IR, PP menunjukkan bahwa dalam skenario normal, optimis, pesimis menunjukkan NPV yang positif, IR di atas harga WACC, dan juga PP di bawah 1 tahun. Sebagai kesimpulan, model bisnis pengenalan wajah Fastech layak untuk dijalankan baik dalam skenario normal, optimis, maupun pesimis. Rencana aksi dalam model bisnis Fastech meliputi 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi berbagai aktivitas dengan target terbentuknya MVP produk dan siap melakukan soft launching. Progres yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah terbentuknya badan usaha dengan nama PT Pasar AI Dwi Semaga, pembuatan website pasarai.com, membuat company profile, dan juga membuat MVP sebagai produk awal. Tahap pelaksanaan juga terdiri dari berbagai aktivitas dengan target terbentuknya leads, piloting, dan juga kerjasama dengan mitra strategis dan juga mendapatkan purchase order. Progresnya adalah kita setelah sudah mendapatkan berbagai lead pelanggan potensial, melakukan piloting dengan PT IKAT dengan jumlah employee sekitar 50.000, dan juga partnership dengan beberapa mitra seperti PT Famika, PT NTT Global, PT Santon, dan juga PT Mitra Tama. Sedangkan tahap evaluasi itu dilakukan secara berkala dan terus-menerus dan secara menyeluruh, dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja perusahaan, departemen, dan juga karyawan, melihat kemajuan, kendala, dan bantuan yang diperlukan, dan juga mengambil langkah-langkah perbaikan dan keputusan yang cepat dan tepat. Penyusunan model bisnis Fastech ini dengan menggunakan struktur organisasi yang ramping, di mana beberapa posisi dirangkap oleh direktur utama. Hal ini untuk memudahkan jalur organisasi dan juga membuat perusahaan yang lebih efisien dan efektif. Kita juga melakukan pengukuran kinerja finansial maupun kinerja non-finansial. Kinerja finansial diukur dengan ROE dan juga ROA, sedangkan kinerja non-finansial telah ditetapkannya beberapa KPI. Mitigasi risiko juga telah dilakukan persiapan seperti privasi dan keamanan data, serangan cyber, ketidakjelasan regulasi, dan juga ketidakjelasan pasar. Sedangkan strategi keberlanjutan untuk mempertahankan bisnis itu dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk, akan tetapi tetap berbasis dengan kecerdasan dan buatan dan menggunakan sumber daya yang ada seperti smart dock, privat Gen AI. Exit strategi itu diperlukan apabila bisnis tidak sesuai dengan harapan. Ada 3 exit strategi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah akuisisi, yang kedua menjual bisnis, dan yang ketiga adalah menutup bisnis apabila ini merupakan suatu opsi yang terakhir di mana perusahaan akan menutup operasional bisnis secara keseluruhan. Demikian presentasi model bisnis platform pengenalan wajah
dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.